Sholat tarawih yang penghabisan. Artinya kita tidak lagi mengerjakan tarawih tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita masih dipanjangkan umur oleh Allah untuk dapat mengerjakan lagi puasa bersama tarawihnya. Sekarang sebagai penghabisan, maka untuk menilai apakah kita ini berhasil apa tidak berpuasa, untuk mengetahui konduite atau nilai ibadah kita, ini para ulama-ulama, imam-imam besar memberi petunjuk agar masing-masing kita mengadakan konduite sendiri-sendiri, suruh melihat dirinya sendiri-sendiri untuk mengetahui apakah sesudah dan sebelum melakukan puasa saya ini berubah kan enggak? Bagaimana kecenderungan saya untuk berbuat baik? Apakah sebelum puasa dan sesudah puasa itu sama, apa tambah, apa kurang? Sebaliknya, untuk bermalas-malas melakukan kewajiban, baik kewajiban kepada agama maupun kepada negara, kepada masyarakat, apakah tambah sangat apa enggak? Ini suruh lihat. Kalau memang bertambah baik, bertambah semangat, malah kalau akan mengerjakan sesuatu yang disebut baik itu lebih gampang. Tapi sebaliknya kalau akan mengerjakan sesuatu yang kurang baik atau dilarang, baik oleh agama maupun oleh akhlak, oleh hukum, itu berat gitu. Nah, itu tandanya insya Allah puasamu diterima oleh Allah. Jangan kita melihat kita sudah genep 30 poso. Angka itu tidak berarti. Angka itu hanya merupakan ulangan-ulangan latihan. Apakah selama latihan training itu kita berhasil apa enggak? Ini tidak usah menilai orang lain, ya. Melihat diri masing-masing. Di sini saya membaca ada dua kata yang saya pikir baik ini untuk perbandingan ini. Tanda bahwa orang itu berbahagia dan tanda bahwa orang itu celaka. Ini di sini disebut ada 11. Ya, kita lihat saja lah ya. Ini sekedar untuk menilai diri sendiri. Pertama, tanda bahwa orang itu berbahagia itu ada 11. Pertama, dia itu tersikapnya terhadap yang disebut kehidupan dunia dengan segala macam bentuknya itu biasa, enggak terlalu kesemsem, enggak, biasa. Malah dia sudah mulai berubah, dia sudah memikirkan apa yang harus saya tabung, yang harus yang saya jadikan deposito untuk hidup saya yang kedua nanti, yaitu akhirat. Kalau orang sudah mulai mempunyai perbandingan dalam menilai hidup, di samping saya mengurusi keperluan saya di dunia, saya harus juga memikirkan kelanjutan hidup saya yang lebih kekal. Kalau begitu, tandanya dia orang berbahagia. Itu satu. Nomor kedua, himmahnya, semangatnya untuk melakukan ibadah, terutama Quran, ini kelihatan tambah. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia tidak terlalu banyak ngomong kecuali seperlunya. Ini tanda. Ini tanda, bukan mesti ya, tanda. Jadi yang ketiga, bahwa dia itu ngomongnya itu saklek dan seperlunya saja. Tidak ngomong asal ngomong. Ini yang ketiga. Keempat, dia bagaimanapun payahnya, repotnya, tetap 5 waktu dijaga. Sembahyang. Dia tidak pernah
mengabaikan, mengalahkan dengan keperluan yang lain. Bagaimanapun ributnya, gegernya dunia ini, dia tetap 5 waktu itu dijaga. Ini tandanya orang itu bahagia. Ini yang keempat. Nomor 5, dia berhati-hati terhadap yang disebut barang-barang haram dan barang-barang yang tidak terang hukumnya. Itu dia sudah mulai punya pikiran. Dia sudah mulai berpikir 2 kali. Iya, ini ya bener, untung cuma dalane dapat yang bener. Loh, sudah mulai dia mau berpikir begitu. Nah, kalau sudah begitu, ini tanda yang kelima. Nomor keenam, dia sudah lebih senang berteman dengan orang-orang yang mempunyai nilai hidup yang tinggi. Ini yang penting. Antakuna suhbatuhu ma'as salihin. Dia senang kumpul karo wong-wong yang bisa memberikan bimbingan kerohanian, yang mempunyai cita-cita yang tinggi. Nomor 7, dia mutawadhu. Dia tidak mau mendabik-dabik dada memperlihatkan kecakapannya atau jasanya. Dia sudah tahu diri. Saya tidak lebih, sama saja dengan orang-orang yang lain itu. Saya harus berlaku menurut ukuran saya. Orang yang tahu ukuran dirinya sendiri, itulah orang yang tawadhu. Tawadhu itu artinya nganggo sak bener ya. Ibarat orang itu tingginya 1,5 meter, umpamanya ya. Ya dedek saya ya saya pakai cara 1,5 meter, enggak terus jinjit-jinjit, enggak. Orang jinjit-jinjit itu namanya merajah. Gede, artinya takabur. Takabur itu merajah. Ngapa cilik, gede-gede. Itu mutakabir. Nek kabir itu gede karuan. Wong gede, iku gede gitu loh. Jadi takabur itu gede. Nek cara Jembere ngono, gede. Nomor 8, dia dermawan. Sakhiyan karima, dia sudah tidak terlalu banyak memperhitungkan keluarnya uang dari dirinya. Ya bukan uang saja, apa saja. Itu orang yang namanya dermawan. Nulung orang dan sebagainya itu sudah tidak terlalu dipikir. Sudah mulai smooth, sudah enak. Nah itu tanda yang ke-8. Nomor 9, ayyakuna rahiman bima khalaqallahu ta'ala. Dia kasih sayang kepada makhluk-makhluk yang diciptakan Allah. Ya, sampai-sampai itu mau membunuh nyamuk itu ragu-ragu. Oh, kok tak pateni apa ndak. Nek delok dek iki nyokot aku mungkin ana bahayane. Sudah menjadi hak saya untuk membunuh. Tapi ini makan dia ini kan dia makan ini. Kalau saya bunuh sebelum kenyang, ini namanya kan ini mengganggu hak orang, hak makhluk. Sampai ngono itu. Ya, sama seperti Nabi Ayub alaihissalam waktu di sini ini boroke iku dadi. Terus ono ulere makan lambinya itu. Ada tamu, salam. Assalamualaikum. Tidak dijawab. Sampai 2 kali. Setelah 3 kali, waalaikumsalam. Loh, sampai kok dengarin, kok mboten nonton sampean wonten kula. Lah kok mboten dijawab salam kula. Nggih kula maaf mawon. Ini loh di bibirnya ini ular iki sik tepak mangan ya. Cekot-cekot dipangan ular lambene ku borok itu. Katanya Nabi Ayub, nek kula jawab niki ulere ini ceblok. Lugur. Mesakne ya itu. Ya, begitulah kasih sayang kepada makhluk. Yang ke-10, tandanya orang itu bahagia, artinya sudah mulai terbimbing dia itu, hidupnya itu menurut garis seperti yang dikehendaki oleh yang mencipta dia, oleh Tuhan. Nomor 10 yaitu nafi'an lil khalqi. Dia berguna kepada orang banyak. Orang ini diperlukan oleh orang di sekitarnya. Umpama dia hilang satu waktu, orang kelepean. Sebab memerlukan dia, entah memerlukan apanya ya. Umpamane nek ana wong duwe slametan, dak ana mbok iku. Nang di mbok anu iku biasane iku sing nulung-nulungi iku. Lho,
Orang yang ditakokno wong ngono iku orang yang berbahagia. Orang yang saya kemarin itu. Mamane urusan nopo nggih? Nopo mawon pun, bukan yang besar-besar, yang kecil-kecil. Iki sawo biasane iki sing tukang kerintes anu ki anu, sing tukang lulunge anu kok ndak ono nang ndi kok. Wong nek diurut ditakokno ngono itu artinya orang itu orang yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh orang banyak. Tanda bahwa orang itu berbahagia, dia berguna, diperlukan oleh masyarakat kanan kirinya. Yang terakhir, yang ke-11, dia selalu menaruh di muka matanya dan pandangan hidupnya, dia selalu ingat bahwa pada satu waktu saya harus meninggalkan semua ini. Saya sekarang masuk ke gedung yang mewah, tapi satu waktu saya harus keluar dari sini. Saya sekarang menjabat pangkat yang paling tinggi. Satu waktu saya harus meninggalkan. Saya sekarang berkumpul dengan istri dan suami. Tapi satu waktu saya harus berpisah. Ini sudah ada perhitungan ngono ke sono. Jadi sudah ada reserve. Tidak dikabeh-kabeh no urip. Tapi dia sudah siap sedia. Satu waktu saya dipanggil oleh Tuhan. Sudah ada. Itu namanya orang yang ingat mati namanya, ya. Ada reserve dia itu dalam hidupnya. Ini 11 tandanya bahwa orang itu insya Allah termasuk orang yang berbahagia. Tapi sebaliknya di sini, ya ini untuk sekedar untuk koco atau perbandingan saja, ya, untuk mengukur diri kita masing-masing apakah kita berhasil poso atau tidak. Tandanya bahwa orang celaka itu pun ada 11 di sini diterangkan. Pertama, dia itu semakin dadi, kepingin monopoli kesenangan dunia. Dia tambah rakus. Ini satu. Dia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ada di tangannya. Yang kedua, dia makin memperturutkan naluri hawa nafsu atau syahwatnya dalam hal-hal yang bersifat yang sementara ini. Senang-senang makan, minum, seks, dituruti, diumbar. Ini yang kedua. Yang ketiga, omongannya ini mesti ngelarakno hati. Omongnya gitu. Omongnya ngelarakno dan dia itu sering seneng, tambah seneng ngerasani wong. Itu tanda bahwa orang biarpun ibadahnya bagus, tapi tetap itu sebagai tanda yang mengkhawatirkan. Itu ada. Pernah zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada 2 wanita dilaporkan pada Kanjeng Nabi. Tonggo kula niku wanita ibadahe poso niku luar biasa. Cuma nek guneman niku larakno ati. Ahli neraka. Jawabnya Kanjeng Nabi, ahli neraka. Ya, wallahu a'lam. Jadi tentang ngomong ini ya gitu. Nomor 4, dia meremehkan ngentengno sembahyang 5 waktu. Ini tandanya bahwa dia itu ya mengkhawatirkan lah ini ciloko itu. Nomor 5, teman-temannya itu banyak lingkungan pergaulannya itu lingkungan pergaulan orang-orang sing ndak karu-karuan. Kumpulan ndak karuan. Nomor 6, dia itu dikenal orang tidak baik akhlaknya atau ya tingkah pola itu ndak nyenengno wong. Nomor 7, dia tambah takabur. Apa-apa dia merasa siapa aku. Akhirnya hati kecilnya mengatakan ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhanmu yang paling tinggi di antara kamu, seperti Firaun. Sebenarnya ada itu suara itu mah tidak berani menyuarakan. Nah, itu yang ke-7. Yang ke-8, dia tidak mau berbuat sesuatu untuk kepentingan orang banyak. Dia takut rugi. Kalau dia diminta tolong untuk keperluan masyarakat, dia minta ongkos dulu. Pira ongkosnya? Kalau ada ongkosnya baru mau. Nah ini yang dianggap tanda yang ke-8. Yang ke-9, dia itu tidak mempunyai perasaan santun dan ingin membela keperluannya orang-orang yang beriman, artinya umat Islam. Nomor 10, ya ini ayyakuna bakhila.
tombol cerai betul ini. Apa-apa itu time is money. Waktu diukur dengan uang. Padahal menurut agama keliru. Time is money itu adalah peribahasanya orang Inggris, yaitu bangsa pedagang, yang waktu itu dihargai dengan uang. Tapi menurut orang Islam, time is apa? Is amal. Waktu ialah amal. Kalau saya tidak berbuat sesuatu amal yang diredai oleh Allah, oleh orang, nah ini saya rugi hidup ini. Jadi rugi untung itu bukan money, tapi amal. Ini kalau Islam. Karena itu saya selalu mengingatkan pada anak-anak, jangan pakai peribahasa itu. Sedikit-sedikit nek pidato tentis. Itu kamu tidak merasa, itu diam-diam kamu ini menjalankan falsafat dagang materialistisnya orang Inggris. Memang bangsa pedagang mereka itu. Nah, kita jangan ikut-ikut, itu nanti masuk tidak kerosong kok. Malah hidup kita itu diukur menurut kepentingan uang saja. Lalu yang ke-11 terakhir, nah ini sebaliknya yang tadi. Dia merasa seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya. Dia tidak pernah terlintas bahwa umur saya ini terbatas. Setinggi-tinggi kepandaian saya, seluas-luas pengaruh saya, pada satu waktu saya harus berhenti. Lalu itu tidak ada, lupa. Yang mau diparingi lali, koyok-koyok bakal urip terus gitu. Seolah-olah masih 1000 tahun lagi lah. Nah inilah yang disebut di dalam kitab-kitab di sini yang disebut Tanbihul Ghafilin, ya. Oleh karena itu diringkas oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alamatus syaqawati arba'ah. Ini sabda Nabi sendiri ini. Tengere wong celaka iku diringkes papat. Satu, ini bahasa Nabi ini. Nisyanud dunubil madiyah wa hiya 'indallahi mahfuzah. Dia melupakan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan dirinya yang lalu, padahal itu tetap dicatat di tangan Allah. Tidak dihapus, tidak. Wa dzikrul hasanatil madiyah wa la yadri aqubilat amruddat. Dia selalu menghitung-hitung kebaikan dirinya yang lalu. Saya telah berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini. Sing api-api tok, sing katok. Padahal belum dia ketahui persis apakah semua itu diterima oleh Allah atau tidak. Tapi dosanya dia lupa. Padahal dosa itu tetap disimpan oleh Allah. Ini menurut Nabi. Ya. وَالنَّظَرُوا إِلَى مَنْ فَوْقَهُ فِي الدُّنْيَا. Dia selalu melihat kepada orang-orang di sekitarnya yang harta, benda, dan kesenangan duniawiyahnya lebih tinggi kelasnya dari dirinya. Sehingga dia itu tidak pernah merasa syukur terhadap apa yang sudah ada di tangan. Sebab yang dilihat itu, bos beli TV 10, itu yang sudah punya aku tak di apa-apa. Dan di apa-apa itu rumahnya sudah benar. Bujune yo wis anake waras, dhek yang nyambut gawe. Aku yo opo kok dadi melarat ngene. Iku kok seneng itu. Pangeran ki ndak adil. Lah itu. Masih ndak diucapno tapi ada itu kata-kata begitu. Tapi sebaliknya wan nazaru ila man dunahu fid din. Dia itu melihat kepada kanan kirinya orang yang lebih rendah kelasnya di dalam soal-soal agama. Aku santri yang paling baik di antara sak kampung ini. Buktinya aku sembahyang 5 waktu. Timbang ikut lah. Sing didelok iki sing luwih ngisor lho, sing luwih elek. Dadi dhek iku rumangsa wis cukup, wis apik, wis sempurna karena sing didelok wong sak ngisore di dalam urusan agama. Malah wong sing ngene iki akhirnya seperti kata sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merasa dirinya itu adalah orang yang super, orang yang paling baik, paling bersih, paling dan sebaliknya dia menganggap semua masyarakat sudah bejat. Anak muda semua sudah rusak, demoralisasi. Semua orang tua ini korupsi, semua elek-elek, semua rusak, bejat.
Katanya Nabi, "Idza qala ar-rajulu halakan nas, fa huwa ahlakuhum." Kalau ada orang laki-laki, katanya Nabi, mengatakan semua manusia ini sudah rusak, artinya cuma saya tok sing tidak rusak. Fa huwa ahlakuhum, orang yang mengatakan itu yang paling rusak. Ora ono wong rumoso awake dhewe sing wis apik, masyarakat kabeh wis elek, bejat. Katanya Nabi, Allah Ta'ala berkata kepada orang itu, aku membutuhkan usop, aku menghendaki usop, tapi engkau tidak menghendaki. Karena itu saya tinggal. Ini akhirat kecelakaan yang disebut su'i khatimah, ya, kesudahan yang menyedihkan dari hidup seorang hamba Allah. Ini mengenai sekedar kriteria ukuran untuk mengukur diri sendiri. Dan jika saya sudah melakukan sesuatu itu apa? Yaitu tadi, apa saya ini banyak alamat tanda-tanda bahagia tadi yang sebelah, apa tanda-tanda tidak bahagia yang sebelah, itu sekedar anu saja. Itulah sekedar pertemuan sebagai terawih yang tengah bisa langsung. Kemudian sebagai penilaian otak, di sini saya menerangkan tentang 10 apa itu sedekah, itu ya, apa itu fitrah. Ini fitrah, saya mohon jangan diabaikan, jangan sampai dilupakan, ya. Biarkan kita itu kalau ada famili kita yang jauh, karena nggak ada ponaan atau yang nggak ada hilir, nggak sama nggak berat, berikan harga atas nama itu atau ya, kenapa saya itu? Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah menerangkan tentang zakat atau zakat fitrah ini, disebut oleh beliau ada 10 nilai, 10 fungsi, 10 keperluannya itu. Pertama, katanya beliau, dikahiri jasa jahu minadun. Itu sebagai pembersih tubuhnya daripada dosa. Wakan ya'tiku minannar, membebaskan dari neraka. Ketiga, yasiru saumuhu masbulan, penyebab atau ganjil supaya puasanya diterima oleh Allah. Seperti pernah saya katakan, Imam Hasan Basri atau Hasan Basri mengatakan zakat fitrah itu kayak jenis fitrah. Jadi kalau kita ada kelupaan dalam sembahyang, maka diganjil oleh fitrah ini. Demikian juga puasa kita kalau ada kekurangan, kurang sempurna, kurang leopotah ya, nah itu diganjil oleh zakat fitrah. Dan juga zakat kita ya, sama terawih ini sama kedudukannya. Dan ini yang kedua. Kita untuk ganjil dulu, untuk nomor 4, wastaujibul jannah. Nomor 5, seterusnya diterangkan aman di dalam alam kubur dan seterusnya. Yang ke-6, yaqbalu ma'amila minal khairat, menceritakan yang penting. Itu sebagai suatu cara untuk menjadi penyebab diterimanya amal-amal orang itu setahun itu. Ini tentang zakat fitrah. Dan kecuali itu disebut juga mendapat syafaat, siratal mustaqim, dan juga macam-macam ya. Pokoknya benar-benar dipesan supaya zakat fitrah itu jangan sampai dilalaikan, sampai dikatakan di dalam hadis-hadis yang mungkin hadis ini hanya sekedar untuk merangsang supaya kita itu suka, semua digambarkan macam-macam pahala. Tapi yang penting, sedekah atau zakat fitrah ini adalah satu pernyataan manifestasi bahwa kita ini sudah sampai, bahwa kita puasa ini cinta. Karena itu ada mengatakan sosialisme yang paling keras di dalam Islam adalah zakat fitrah. Kalau orang kaya tidak kaya, itu menurut Islam tidak dinilai penghasilan dan pengeluaran setahun, tidak.
atau sebulan, tidak, atau seminggu, tidak. Tapi satu hari untuk zakat fitrah. Kalau sehari semalam itu dia berlebih untuk makan dia dan keluarganya, wajib zakat fitrah. Dan itu mengenai semua, yang mengenai dirinya, anak-anak, perempuan, laki, semua itu zakat. Begitu sekali dianjurkan karena ini sebagai penutup dari semua amal katakanlah setahun. Karena itu mudah-mudahan kita, kalau ada famili ini saya pesan, kalau ada famili sengaja untuk alaman atau gimana, ya, maka kalian kalau ini ambil anak kita peperan, maka itu peperan, tapi itu orang itu ya. Tahu tidak berkendaya, karena saat itu lebih jelas gitu ya. Karena ada yang berkendaya cuma sekolahnya anak-anak ya, masih turun, karena ya sejak bikin akan kembali. Bikin kembali itu mulai wajib, masih. Jadi tak sering nak bayar ya. Padahal sudah kewajiban zakat. Ya begitulah, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan hidup dan nilai hidup kita sesudah ini bertambah baik menurut ukuran agama. Amin 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 ya rabbal alamin.